warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Mas Santri Mahat Al-Jami'ah UIN 1 Tulungagung yang kami cintai dan kami banggakan, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi ngaji bareng bersama Ustazah Saudah lewat channel YouTube Mahat UIN 1 Tulungagung dalam keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kenikmatan sehat zahir dan batin, kenikmatan iman dan Islam dan ihsan, dan semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salat ma'assalam semoga tetap terlimpah ruahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah hatta liqa'illah. Sebelum kita mulai, mari kita hidayah Fatihah terlebih dahulu. Qala musannifu rahimakumullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa fi'ulihi masya ikhwanihi wa talamidatihi fid daraini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Mas Santri Mahat Al-Jami'ah UIN 1 Tulungagung yang kami cintai dan kami banggakan, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Kita akan belajar tentang definisi nifas. Bismillahirrahmanirrahim. An-nifasu huwa damul kharij ba'dal infisalil walad. Definisi dari nifas adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita yang keluar setelah lahirnya anak. Yang dimaksud di sini adalah kosongnya rahim dari bayi. Bisyarti ayyakuna khurujuhu qabla mudi. Dengan syarat keluarnya darah 15 yauman minha, sebelum lewat 15 hari terhitung dari keluarnya sang bayi tersebut. Fazamanun naqai hina idin minan nifas adadan. Sedangkan masa-masa ia tidak mengeluarkan darah atau disebut sebagai naqo dalam lingkup itu, secara hitungan masuk kategori nifas. La hukman alal mu'tamadin fatajibu alaiha sholah. Namun tidak termasuk hukum nifas itu menurut pendapat qaul mu'tamad, sehingga ia tetap berkewajiban melakukan sholat. Wa nahuha kama qalahul Bulqini. Dan kewajiban lainnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Bulqini. Wa'tamadahu Romli, dan ini juga dijadikan sebagai pegangan oleh Imam Romli. Fa in kana ba'da mudi,
15 yauman fa'aktsar. Namun bila keluarnya darah itu setelah 15 hari atau lebih terhitung dari kelahiran sang bayi, maka fahuwa haidun, maka statusnya adalah darah haid. Wala nifasa, bukan nifas. Alal asohi fil majmu' kama marra, dengan catatan bahwa keluarnya darah tersebut masuk kriteria haid yang sudah diterangkan pada bab sebelumnya. Nah, ini tadi pendapat dari Ashoh yang dijelaskan dalam kitab Majmu'. Mas Santri Mahat Al-Jami'ah UIN 1 Tulungagung, yang perlu kita ketahui bahwa dalam menghukumi darah nifas ini, sebenarnya bayi yang dikeluarkan dari rahim seorang ibu itu bukan hanya seorang bayi yang sempurna. Bahkan ibu yang sedang setelah keguguran kemudian mengeluarkan hanya segumpal darah, atau bisa dikatakan alaqah, ataupun segumpal daging mudghah. Nah, ini selama rahim itu kosong setelah mengeluarkan darah tersebut, bayi ataupun gumpalan darah ataupun gumpalan daging itu dihukumi nifas. Jadi referensinya Majmu' Syarah Mahdzab juz 2 ya, Sohifah 532 percetakan Darul Fikri. Kita lanjutkan. Wa aqallun nifas walahdhah, sedikitnya nifas adalah sekejap atau hanya sebentar. Waktunya sangat sebentar. Wa urida biha zamanu yasir, itu waktunya yang sangat sebentar ataupun bisa dikatakan sekejap. Wa ba'tida'un nifas min fisalil walad, dan permulaan nifas ini dimulai setelah sempurnanya kelahiran anak. Nah, wa aqalun nifas lahdhah. Wa aktsaru sittuna yauman, maksimalnya nifas adalah 60 hari 60 malam. Wa ghalibuhu arba'una yauman, akan tetapi kebiasaannya pada umumnya yaitu 40 hari 40 malam. Wal mu'tamadu fi dzalika istiqra' intaha, dan acuan dalam ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Intaha kitab Al-Bajuri juz awal Sohifah 111 sampai 112. Nah, ini harus dihafalkan. Wa aqallu nifas lahdhah, wa aksaru nifas sittuna yauman, wa ghalibuhu arba'una yauman, 40 hari. Wa uburuhu sittina yauman, sedangkan status darah yang keluar setelah 60 hari dari kelahiran seorang bayi itu ka'uburil haid, hukumnya sama dengan haid. Aktsaruhu, jika melebihi 15 hari. Nah, dalam arti perlu dicermati apakah status wanita tersebut tergolong mubtada'u fin nifas, atau pertama kali nifas, orang perempuan yang pertama kali nifas, mu'tadatun mumaizah, apakah yang pertama kategori mu'tadah mumaizah ataukah ghairu mumaizah, atau dzakirah atau nasiyah. Nah, untuk lebih terperincinya mari kita pelajari bersama bahwa klasifikasi pada nifas itu ada 4. Yang pertama adalah mubtada'u mumaizah ila tamyiz. Kategori seorang nifas atau pertama kali nifas dan bisa membedakan
darah nifas aqallul aksar wa ghalib, nah itu berarti mengacu ke tamyiz. Al-mubtada'u mumayyizah ila tamyiz. Yang sudah memahami berarti kembali ke tamyiz. Catatan, darah kuat itu tidak melebihi 60 hari. Tadi itu aksaru sittuna yauman. Yang kedua, kategori nifas yang kedua adalah status yang kedua mu'tamadah mubtada'ah ghairu mumayyizah. Saya ulangi, mubtada'ah ghairu mumayyizah. Mu'tadah mumayyizah tadi, kemudian sekarang mubtada'ah ghairu mumayyizah. Maka nifasnya dikembalikan ke sesaat atau disebut aqalun nifas, hanya sekedap apabila kategori mubtada'ah ghairu mumayyizah. Yang ketiga, jika kategori muqtadah mumayyizah karena sudah pernah mengalami nifas dan bisa memahami aqalul nifas aksaru wa ghalibuhu, berarti dikembalikan ke tamyiz. Wal muqtadatu mumayyizah ila tamyiz. Berikutnya kategori yang keempat, muqtadah ghairu mumayyizah. Wa ghairu mumayyizah hafidhatun ila adah. Jadi ingat kebiasaan nifasnya, wa tasbutu illam takhtalif bimarrah. Maka nifasnya dikembalikan ke kebiasaannya. Dan adat nifas sudah bisa dijadikan acuan meskipun cuma sekali. Wa illa fa fihi tafsil as-sabiq fil haidi wal mutahayyirah tahtatu. Bagaimana? Sedangkan jika perempuan tersebut kategori mutahayyirah, jadi orang yang bingung, maka harus ikhtiyar. Mas Santri Ma'had Al-Jami'ah UIN 1 Tulungagung, yang perlu kita pahami bahwa ketika kita mempelajari nifas ada rumusnya ya. Kaidah rumus yang pertama adalah jika dihukumi nifas, yang pertama bisa dicatat ya. Yang pertama, darah keluar setelah melahirkan bayi atau bakal bayi. Yang kedua, darah keluar setelah tuntasnya kelahiran. Yang ketiga, darah tidak melebihi 60 hari. Rumus yang keempat, di saat terputus atau nakok dalam tempo 60 hari, darah tersebut tidak terputus atau melebihi dari 15 hari. Dan yang kelima, darah keluar sebelum berlalunya 15 hari dari saat kelahiran. Mari kita pelajari bersama. Kategori yang pertama, darah keluar setelah kelahiran bayi atau bakal bayi. Di sini yang dimaksud di sini adalah jadi seorang ibu mengeluarkan bayi, apa itu? Melahirkan ya, melahirkan bukan mengeluarkan. Kelahiran bayi, baik itu bayi yang sempurna ataupun nutqah ataupun mudghah, alaqah, itu semua ataupun keguguran itu disebut darah nifas. Jadi setelah mengeluarkan
bayi atau bakal bayi. Yang dimaksud dengan yang kategori 2, darah keluar setelah tuntasnya kelahiran. Jadi seorang ibu mengeluarkan ataupun melahirkan seorang bayi. Nah, bayi pertama sudah lahir. Ternyata di rahim ibu masih ada bayi lagi, kembar 3, kembar 6. Nah, menunggu sampai kosongnya rahim. Yang dimaksud kategori yang ketiga, darah tidak lebih 60 hari. Jadi kalau nifas, karena aksaru nifas situna yauman, berarti kalau melebihi 60 hari sudah tidak termasuk kategori nifas. Bisa haid, bisa suci. Berikutnya yang keempat. Kategori yang keempat, di saat terputus dalam tempo 60 hari, darah tersebut tidak terputus atau nakok tidak lebih dari 15 hari. Jadi kalau melebihi 15 hari, karena maksimal atau minimal suci 15 hari, berarti kita harus memilah-milah. Ini disebut sebagai darah nifas, sebagai suci ataupun haid. Nanti kita bahas di bab sesudahnya. Ada istihadah bin nifas, ada haid bin nifas, ada berikutnya. Masih ada penjelasan pertemuan berikutnya. Dan yang kelima, darah keluar sebelum berlalunya 15 hari dari saat kelahiran. Jadi habis melahirkan langsung bersih, tidak mengeluarkan darah. Jika tanggal 17 hari setelah melahirkan itu mengeluarkan darah, maka darah tersebut dihukumi darah haid. Demikian terkait tentang rumus nifas. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.